Bapak Zul. Oke. Dah saya rekam ya. Pak Zul kadang minta buktinya. Baik. Silakan ada di monitor atau di HP kalian share Al-Quran yang Bapak kirimkan. Ada? Ada, Pak. Oke ya. Buka atau lihat Al-Maidah ayat 48. Ini yang akan kita kaji 25 menit ke depan. Ada ya? Baik. Oke. Pak, Al-Maidah ayat berapa, Pak? 48. Tentang kitab-kitab. Tentang kitab-kitab ya. Ada 6 orang nanti akan Bapak minta ngaji gak apa-apa. Gak usah kalau malu pakai on. Yang penting suaranya kelihatan. Tapi suatu hari akan Bapak suruh on kameranya ya. Harus mau. Ikutin Bapak. Bapak dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. 1, 2. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi. Tuh. Ntar dulu nih admin dulu. Oke. Fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum bainahum bima anzalallah. ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Kuat. Yo, 1, 2. Walau Allahu laja'alakum wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. 1, 2. Ilallahi marji'ukum jami'an bima kuntum fihi takhtalifun. Oke, baik. Pinginnya baca satu-satu tapi nanti tugas saja. Sekarang dengarkan. Ini pembelajaran Al-Quran materi dari buku paket ya, paket PAI. Tapi semuanya belum dapat buku paketnya ya. Belum, Pak. Baik. Tapi pembelajaran harus terus. Kita pakai ini aja dulu sharing dari buku Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan semuanya.
Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Jadi Al-Quran, salah satu tanda atau ciri seorang Nabi adalah beliau membawa wahyu. Dan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maaf ya, saya mutai dulu semuanya, nanti ada pertanyaan. Baik. Sekali lagi. Wahyu yang turun kepada Al-Quran, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad berupa kitab suci yang namanya Al-Quran. Lanjut. Musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Artinya, kitab Al-Quran ini pun membenarkan adanya kitab-kitab yang dulu turun. Ini wajib diketahui. Yang wajib diketahui, kitab-kitab yang turun ke muka bumi ini beserta nabinya yang kita harus hafal dan tahu. Yang pertama adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya Injil diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 3, Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 4 kitab inilah yang wajib kita yakini adanya, tetapi untuk mengikuti aturannya, mengikuti ajarannya, maka kita hanya diwajibkan mengikuti Al-Quran. Tapi kita hanya wajib tahu dan meyakini adanya kitab-kitab tersebut. Sekali lagi, dalam konsep wa musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya adalah Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Jadi Al-Quran ini menjadikan hukum bagi kita untuk memutuskan perkara-perkara kehidupan yang kita jalani. Maka kita selalu oleh para ustadz, para pendakwah harus diselaraskan, diikutkan dengan Al-Quran. Ya. Lanjut. Wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likulin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakil yabluwakum fima atakum. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah Allah berikannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian berbuat dalam kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Baik, ada 15 menit, 10 menit Bapak berikan dulu hikmah apa yang bisa kita ambil. Pelajaran apa yang bisa kita ambil. Tadi adalah informasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kitab-kitab yang diturunkan selain Al-Quran. Yang kedua, tolong bisa ditulis. Ini yang pertama ya, Allah menginformasi hikmah yang dapat kita tangkap atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 48 surah Al-Marjinah. Yaitu 1, Allah menginformasikan kepada kita bahwa ada kitab-kitab yang harus kita imani, kita yakini dan kita jaga, tetapi tidak perlu kita mengikuti selain daripada Al-Quran atau kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Hanya sebagai informasi bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, dan Injil kepada Nabi
Isa alaihissalam. Sekali lagi, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya kita jangan mengikuti keinginan nafsu. Wala tatabi ahwa'ahum. Engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Artinya, Al-Quran yang menjadi rujukan kita harus diutamakan dari apa keinginan-keinginan hawa nafsu, baik keinginan hawa nafsu diri kita sendiri maupun orang-orang yang mengajak kita. Kalau menyelisihi atau menyalahi daripada Al-Quran, maka kita harus mengutamakan Al-Quran. Lanjut. Itu yang kedua. Untuk sementara kami aturan dan jalan yang terang. Yang ketiga, Allah memberikan pelajaran, Allah memberikan ajaran, Allah memberikan aturan kepada setiap umat-umat di antara kalian. Jadi umat Nabi Muhammad ajarannya Al-Quran, umat Nabi Isa ajarannya Injil, umat Nabi Musa adalah ajarannya Taurat. Sudah jelas aturan-aturannya. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada kita bahwa hikmahnya adalah Allah menciptakan semua alam semesta ini berbeda-beda. Jadi Allah tidak menciptakan satu umat saja. Jadi Allah benar-benar memberikan banyak perbedaan di antara kita sebagai umat manusia. Baik, ada yang kafir, ada yang muslim. Mungkin kalian pernah dalam benak pikiran, kenapa sih Allah tidak jadikan umat muslim aja semuanya? Oh tidak, ada yang ingkar. Kenapa sih Allah tidak menjadikan umatnya seluruhnya mengiman Nabi Muhammad? Oh tidak, akan Allah jadikan juga orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad. Jadi setidaknya dengan kamu mendapatkan ayat ini, membaca ayat ini, membuka pikiran kita, memang Allah memberikan kehidupan berbeda-beda. Allah tidak menyeragamkan semuanya. Allah tidak menyatukan semuanya dalam satu ketentuan. Tetapi Allah benar-benar berikan perbedaan. Perbedaan inilah yang akan menguji kamu. Allah memberikan ujian terhadap karunia yang Allah berikan. Jadi, dengan adanya semuanya perbedaan ini, menguji kepada kita. Apakah kita akan senantiasa mengikuti orang-orang yang Allah tunjukkan kebenarannya, atau mengikuti orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah, kita mengikuti Islam, ataukah kita mengikuti orang-orang yang tidak mengikuti agama Allah atau non-muslim dan lain sebagainya. Silakan. Am akfur, atau apakah kamu mengingkari, apakah antumin, apakah kamu akan beriman? Silakan. Tafadhol, ya Allah berikan kebebasan seperti itu. Karena kita dianugerahi akal, makanya ujian. Kita dianugerahi akal, kita dianugerahi pandangan, kita dianugerahi pendengaran, kita dianugerahi bisa mengangkat tangan, melangkahkan kaki. Semua itu adalah ujian untuk bagaimana kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, itu intinya. Bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Kita bagaimana bisa meningkatkan amal soleh. Makanya ayat selanjutnya, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian berbuat kebajikan. Maka kita harus senantiasa meningkatkan kebaikan. Jadi munasabatul ayat atau kesesuaian ayat bisa dengan surah Al-Mulk ayat 2. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan, itu semuanya juga untuk menguji kalian untuk bagaimana memperbaiki kehidupan, memperbaiki diri, meningkatkan amal. Sama ini juga likulli ummatin walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum. Kalau Allah menghendaki, Allah jadikan satu umat saja, tapi tidak. Semuanya tidak jadi satu umat.
banyak umat-umat yang lain yang Allah jadikan dan Allah ciptakan. Semuanya apa hikmahnya? Liyabluwakum fima atakum. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia-Nya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Inilah intinya dari semua perbedaan ini. Tapi Allah memberikan semua karunia-Nya sama. Allah berikan mata untuk melihat. Allah berikan kesehatan untuk kita bisa beraktivitas dengan baik. Allah berikan kehidupan sama semuanya. Tetapi semua ini adalah ujian bagaimana kita mau tetap meningkatkan kebaikan ataukah kita meninggalkan kebaikan. Silahkan. Ada dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kalian yang hadir pada kesempatan ini benar-benar ini adalah sebuah hidayah serta taufik rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih ada dalam jalan kebaikan, mengikuti kegiatan program yang tugas kita Bapak sebagai guru memberikan kewajibannya untuk mengajar kepada kalian dengan baik. Begitupun kalian sebagai seorang siswa mempunyai tuntutan kewajiban. Belajar dengan baik mengikuti apa-apa yang telah diberikan oleh guru, oleh orang tua, dan lain sebagainya. Sehingga tetap kamu menjalani aktivitas ini. Meskipun dengan berbagai macam kondisi yang kita hadapi. Kemalasan, ketidakadaan umpamanya data dan lain sebagainya. Tetapi pengorbanan kita untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan ini dimasukin ke dalam golongan kita orang-orang yang senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Ada pertanyaan kepada pembelajaran 30 menit di Al-Qur'an ini? Baik, saya buka dulu. Kalau gak ada pertanyaan, saya tutup. Ya, tar dulu, saya buka dulu. Oke. Silahkan, ada yang bertanya? Udah, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Udah ya, baik. Kalau begitu, sebagai alhamdulillah ini yang hadir ada berapa nih? Sampai jam segini itu 11 orang ya, 12 dengan Bapak. Sampai Virgin Baby. Oke, ada Mainur, ada Aida, ada Citra, Fahru Rozi, Faiz, Farida, Najwa, Naufal, Nurhayati, Tiara, dan Virgin Webi. Mudah-mudahan kalian hadir mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tugasnya adalah membaca ayat 48 berikut dengan terjemahnya ya. Adapun hikmah-hikmahnya mudah-mudahan bisa kalian tuliskan. Tetapi itu untuk menjadikan ilmu, mudah-mudahan nanti pas UAS bisa kalian menjawab dengan baik. Jadi tugasnya hanya membaca Al-Quran dan terjemahnya. Sekali lagi baca Al-Quran dan terjemahnya lewat voice note. Yang mudah aja lewat voice note, kemudian kirim ke Bapak. Nanti saya share video ini, share rekaman ini ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi, tugasnya adalah membaca Al-Maidah surah 48 berikut dengan terjemahnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa aghdina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'an mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa as'an fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 4 menit lagi ke pembelajaran berikutnya. Bapak umumkan untuk tahfiz nanti dibagi ya setorannya untuk mempermudah penginputan data ke rapot dan juga untuk mempercepat target hafalan kalian, maka akan dibagi ya. Absen dari nomor 1 sampai pertengahan itu ke Pak Ismail. Sekali lagi arvel pertama sampai tengah ke Pak Ismail. Nanti Bapak share ya anak-anaknya. Absen yang setengah sampai akhir ke Bapak ya. Sama aja untuk setorannya. Jadi nanti bisa lebih mudah untuk input data dan juga pencapaian target hafalan. Sekali lagi, untuk pembelajaran tahfiz, setorannya adalah yang absen pertama sampai tengah itu ke Pak Ismail, absen tengah sampai akhir ke Pak Yudi. Demikian ya pengumumannya. Kita tutup dengan doa kifayat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, Makasih, sama-sama Pak. semuanya. Ya, sampai ketemu Pak. lagi minggu depan. Pak. Baik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam.